Ini seharusnya Ustadz Farhan, karena nggak ada Ustadz Imam Baili nggak mau di sana. Kan udah kemarin beliau. Pak Ustadz Alwi besok beliau. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustadz Haji Alwi Rashid, pimpinan umum Organ Islam Asy-Syafi'iyah, para ustadz, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang nonton via YouTube, via Facebook, juga pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkannya semua urusan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hingga kita bisa hadir di majlis ini. Sekali kita ucap alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam kita. Itu yang paling penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Guru kita al-maghfurlah Bapak Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i selalu, hampir selalu setiap beliau menyampaikan pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena faknya beliau demen betul memberikan tausiah mengenai akidah mengenai la ilaha illallah. Karena itu beliau mengatakan, selalu membacakan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat kita insyaallah. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Dan nanti ketika ditampilkan beliau di hadapan kita, kita mengenal dengan beliau hatta kita enggak pernah ketemu sama beliau. Yang kenal dengan beliau adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita kenal dengan beliau, insya Allah kita selamat jemaah sekalian. Selamat insya Allah. Kita mulai seperti biasa dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama untuk kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita yang masih hidup. Buat jamaah sekalian, khususnya Mama Azizah dan keluarganya, semoga kita semua diberi kesehatan. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah murahkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita salihin, salihat, Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah, Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Fatihah juga buat guru kita, muassis dakwah di masjid ini, Bapak Haji Abdullah Syafi'i, Al-Maghfurah Bapak Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, Ustadz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, guru-guru yang telah berkhidmat di masjid ini, sumal arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina
wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un illa ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepengennya kita itu kayak gitu setiap hari tuh. Kita doain. Kita minta buat kita, buat orang lain, buat orang-orang yang sudah enggak ada, buat orang tua kita yang udah nggak ada, buat guru-guru kita yang udah nggak ada juga. Kepengen setiap hari begitu. Makanya kalau ada kesempatan begini, selalu saya kepengen begitu nyebutnya. Biar semuanya dapat nih. Ngirimin buat bapak-bapaknya, buat ibunya gitu kan ya. Kan jarang-jarang kita nih. Setiap hari nggak di rumah. Kalau kadang-kadang kita kelupaan, pengen banget setiap hari ngirim Fatihah, pengen. Cuma kadang-kadang kelupaan. Nah lagi bareng-bareng begini, Masya Allah, kesempatan kita kan bareng-bareng didoain nih, dibacain Fatihah bareng-bareng, Masya Allah. Kalau kita nggak diterima, yang lain diterima gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Baik, ada beberapa pesan. Ini kumpulan pesan dari Imam Syafi'i yang kemarin sempat saya ingin sampaikan. Hanya beberapa. Yang pertama adalah, engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Kalau kita nurutin orang aja mah kagak ada nggak ada habisnya. Ada kisahnya, seorang dengan anaknya dengan keledainya. Nah ini masyhur kisahnya nih. Ketika si bapak, aneh lupa urutannya nih, yang bagaimana dulu. Tapi yang jelas keledai. Keledai ini si bapak kesian dengan anaknya, maka anaknya lah yang naik keledai, dituntun untuk keledai. Ada orang yang ngomong, ini anak begitu ya, bahasanya kurang sopan, kok bapaknya disuruh nuntun keledai, dia enak-enakan naik di atas. Karena omongan itu diganti juga sama dia. Akhirnya orang tuanya yang di atas, anaknya yang nuntun. Apa kata orang? Ini anak songong banget. Ini orang tua nggak kesian sama anaknya apa? Masa dia naik keledai, anaknya suruh nuntun, kan kesian anaknya. Dia ganti lagi, akhirnya dua-duanya naik. Akhirnya dua-duanya naik keledai. Ini orang nggak kesian sama keledai kecil tuh. Dua-duanya ditekin, kesian tuh keledainya. Akhirnya turun dua-duanya, nggak ada yang naik keledai. Ada yang ngomong juga, ini orang nggak punya pikiran apa? Tekin tuh keledai jadi tuntun gitu. Ada kisahnya begitu tuh. Artinya mana yang benar ini omongan orang? Jangan sampai kita nggak bakal mampu nyenengin semua orang gitu, jangan gitu. Apa yang dipesankan? Cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup gitu. Penilaian orang belakangan terserah dah. Yang penting Allah sama Rasul cocok. Nah, gitu. Ya enggak? Itu yang penting. Jangan sampai kita nurutin kemauan orang. Gitu ya. Jangan sampai kita juga berubah fokus kita. Jangan sampai berubah fokus kita. Ada ceritanya juga nih. Ini orang bawa kucing dituntun. Ketemu orang, anjingnya cakep banget pak. Dia masih kuku nih, kucing ini pak. Lewat lagi ketemu sama orang, itu anjing cakep banget sih. Mulai ragu dia nih, ini anjing sama kucing sih yang kita bawa. Ragu lah kita yang bawa kucing. Cuman omongan orang kita ragu-ragu jadinya. Sampai ketemu orang yang ketiga, anjingnya luar biasa cakep.
Akhirnya kita apa? Ini anjing kali. Jangan begitu, kita fokus saja udah. Ibadah kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh kita menerima masukan dari orang, boleh, bagus. Sebaik-baik orang adalah dia mempunyai sahabat yang memberi nasihat. Tuh. Sebaik-baik orang adalah dia mempunyai sahabat yang memberi nasihat. Kalau dia salah dibilangin, kalau dia kurang-kurang pantas dibilangin, dinasehatin. Tuh nasihat, tuh sahabat. Gitu ya. Dibilangin. Dan sebagai sahabat kita jangan ragu-ragu nyampein nasihat, jangan ragu-ragu. Karena kan kalau dia itu menilai dirinya sendiri nggak bisa, dia nggak bisa ngelihat kekurangan dia, gitu ya. Nah orang lain lah yang bisa melihat kekurangan kita, sama kayak kita ngaca, gitu ya. Kalau kita nggak ngaca, rambut ini rasanya bagaimana nih? Udah keren aja, padahal masih berantakan, gitu ya. Kalau kita nggak ngaca tuh, nyisir, berantakan nih rambut. Pas ngaca lo berantakan. Dibilang sama teman kita, rambut lu berantakan itu. Nah gitu. Ngerapin baru kita. Songkok lu mencong gitu ya. Peci lu mencong tuh. Siapa yang tahu? Orang. Yeah. Jadi kita fokus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Dan juga menerima nasihat. Gitu ya. Kalau tadi ada orang yang berusaha mengambil fokus kita, ya jangan. Kita yakin itu kucing gitu ya. Orang mau kata macan kek, ini kucing pak gitu. Orang mau kata anjing kek, kucing ini pak. Orang mau kata kambing kek, ini kucing gitu. Mau berapa kali orang ngomong ini bukan kucing, emang kita yakin ini kucing gitu. Iya. Masya Allah. Itu yang bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokus aja udah, fokus kebaikan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah. Perbaikin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Menuntut ilmu, perbaiki ilmu kita. Terus mengkaji ilmu dan mengamalkannya. Gitu, berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat. Itu yang yang harus kita fokus. Jangan kita fokus pada penilaian orang. Boleh sekedarnya aja. Bener gak sih gue begini nih? Kata dia gue begini, bener gak sih gitu ya. Jadi kalau ada yang ngasih nasihat, alhamdulillah, berarti kita telah melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau ada yang bilangin jangan marah-marah, Pak. Kalau kita ada yang bilangin nih, ada yang nasihatin kita, jangan kita malah kesel sama dia, jangan. Itulah yang Allah utus buat bilangin kita. Gitu. Yang kita bawel banget sih lo. Apalagi yang bilang kita orang miskin di bawah kita. Waduh. Lu pakai nasihatin gua. Ini begini emang nih manusia biasanya. Jangan. Siapa aja. Ada yang mengatakan kalaupun itu datang dari lumpur, sesuatu yang kalau itu telur, ambil Pak. Adanya di lumpur, tapi itu telur bebek atau apa, ambil. Telurnya bagus, lumpurnya nggak bagus. Bisa jadi nasihat itu bukan dari orang yang kita hormati, bukan dari seorang alim. Bisa jadi nasihat itu dari karyawan kita, gitu ya. Nasihat itu dari anak kita, dari bini kita, dari teman main kita, dari tukang nongkrong. Yeah. Pakai baju tempang, tahu tempang? Kancing yang bawah harusnya di bawah, nih di atas, tempang nih baju. Ada yang bilangin, Pak bajunya tempang. Pas kita marah-marah, kita benerin baju kita. Buat apaan? Biar rapi. Biar kata yang bilangin siapa?
Kita nggak kenal yang bilangin misalnya, gitu ya. Jadi terima nasihat dari siapa aja, itu baik buat kita. Baik. Selanjutnya adalah barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus siap menahan perihnya kebodohan. Jadi belajar itu harus berjuang. Belajar datang gitu ya. Mau datang atau kalau sekarang via online Zoom gitu misalnya, mau ngebuka linknya, itu kan perjuangan. Kalau dulu kenapa orang-orang yang menuntut ilmu ganjarannya adalah ketika dia meninggal dan menuntut ilmu, maka ganjarannya adalah syahid. Begitu besarnya menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, maka Allah akan memuliakan dia. Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu. Namun jika orang yang gak mau berjuang dalam menuntut ilmu, maka dia akan menahan perihnya kebodohan. Perihnya bodoh di dunia dan perihnya bodoh saat di akhirat. Gitu ya. Kalau orang bodoh di dunia, bagaimana dia mau menjalankan hidup, dia nggak tahu, gitu. Bodoh. Apa yang Allah perintahkan, bagaimana yang Rasul ajarkan menjalankan hidup ini, gitu. Ini di dunianya, apalagi di akhiratnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tuh. Dunia adalah tempatnya kita bercocok tanam untuk persiapan di akhirat. Kalau kita nggak punya ilmunya, apa yang kita mau amalin? Apa yang mau kita siapin buat kita di akhirat? Apa? Gitu. Jadi udahnya bodoh di dunia, kita nggak bisa, susah ngapa-ngapain di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya Allah, dikit amal kita, dosa kita banyak. Tuh. Amal kita dikit, dosa kita banyak. Ujung-ujungnya apa? Neraka dulu kita dicelup. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta kita ada iman, la ilaha illallah. Kalau kita banyak maksiat, tetap dicelup dulu kita, dicuci dulu. Walaupun akhirnya alhamdulillah ujung-ujungnya adalah surga juga. Kayak gini sekarang nih, gini ya. Ini kan ngaji, nuntut ilmu, gitu ya. Kita saling aja dah, saling nasihat menasehati, gitu. Saling nasihat menasehati. Begini nih, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu yang harus kita azam yang kuat. Kita harus punya azam yang kuat untuk menuntut ilmu. Dalam sepekan ini di masjid kita setiap hari, kecuali pada maghrib malam minggu doang, setiap hari ada isinya ilmu mulu. Yang ngisi Masya Allah, LC, MA, Ustadz Afif, SH, walaupun dari Hadramaut. Masya Allah, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Guru-guru kita dari Hadramaut, guru-guru kita dari Malaysia, guru-guru kita ahli hadis, guru-guru kita ahli fikih. Masya Allah. Tinggal kita mau ngambil. Oh nggak bisa setiap hari, jangan setiap hari, nggak apa-apa. Seminggu 3 kali misalnya, gitu ya. Nggak bisa juga 2 kali dah. Nggak bisa juga sekali dah seminggu nih. Subuh sekali, maghrib sekali, beres. Jangan sampai enggak banget Pak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan begini kita kumpul begini datang kemarin nih, itu menggugurkan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi kalau kita nggak menuntut ilmu, dosa Pak kita. Bukan saya biasa aja dah, nggak usah nuntut ilmu, di rumah aja udah. Itu dosa tuh dia tuh. Orang fardhah. Nah minimal seminggu sekali. Ahad pagi datang.
gitu ya. Bilangin istri-istri kita ikut pengajian, mau pengajian di dekat rumahnya kek, gitu ya. Majlis taklim tuh kalau siang ada mama pada ngaji, ada yang pagi sholat tasbih, sholat duha, gitu. Di sini pun ada Kamis pagi sama Senin pagi buat ibu-ibu kita, gitu. Kita ajarin bini kita biar pada ngaji. Kalau bini udah ngaji Pak, enak, ya. Jadi taat sama kita dia. Dia pasti taat sama kita kalau bini kita ngaji, taat aja udah. Gitu. Selanjutnya adalah tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jadi tujuan dari sebuah ilmu adalah untuk mengamalkannya. Kita dapat ilmu yang pertama bukan buat disampaikan, bukan. Buat kita pakai dulu nih. Gitu ya. Mengenai ilmu, oh kita dapat mengenai ilmu, mengenai fadilah ilmu, berarti kita harus belajar. Kita harus ngaji, gitu. Bukan buat debat sama orang, bukan buat ngurusin orang, bukan buat kita dulu. Hatta sama istri kita, hatta sama anak kita, kita dulu nih. Kita dulu yang sholat, kita dulu yang belajar, kita dulu yang ngaji, baru kita bilangin sama anak istri kita. Sambil gitu ya, kita perbaiki diri kita, perbaikin juga anak istri kita, karena dia tanggung jawab kita. Kalau kita nggak pakai nyuruh istri kita, kalau kita nggak pernah nyuruh anak kita untuk ngaji Pak, nanti dia masuk neraka, kita masuk surga, kita diseret. Ini kisah udah dari kecil kita paham, ya, bahwa anak istri kita adalah tanggung jawab kita. Kalau kita nggak pernah nyuruh dia untuk ngaji, nggak pernah nyuruh dia untuk mendalami ilmu agama, kita bakal diseret nanti ketika mereka masuk neraka. Kalau kita udah nyuruh, anak kita gebugin biar dia ngaji, gitu ya. Anak kita gebugin biar dia sembahyang. Tuanya nggak mau juga, bukan urusan kita, lepas tanggung jawab kita. Tapi terus-terusan kita bilangin, bini kita pun begitu, ya. Bini kita pun begitu. Kan bisa ngancem kalau sama bini, bisa ngancem sama anak, bisa ngancem. Kalau nggak ngaji gua nggak kasih jajan. Kalau nggak ngaji gua gebugin loh. Gebugin pantatnya Pak. Gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi dapat ilmu bukan buat orang dulu, bukan. Buat kita dulu nih. Gitu ya. Buat kita dulu. Alhamdulillah saya masih ngaji Quran sampai gini hari, masih ngaji Quran. Saya belajar Quran dari dulu sama engkong saya. Ngaji Quran guru kampung. Yang ternyata ada beda sama sekarang nih. Sama orang-orang yang punya sanad berbeda ternyata. Kalau dulu saya baca surah Yusuf itu ada yang namanya Ishmam. La ta'manna. Kalau kata engkong saya dulu bagaimana? La ta'maunna. Pakai monyongin gitu, monyongnya pakai maun. Dulu gitu tuh. Kalau sekarang saya dapat emang monyong, cuman gak dibunyiin. Bagaimana? Lihatin bibir saya nih. La ta'manna. Nggak bunyi monyongnya, tapi dimonyongin doang. Nggak jadi la ta'maunna. Kalau dulu saya dapat la ta'maunna, dimonyongin. Jadi monyong sambil bersuara. Nah kalau sekarang saya dapat yang bersanad itu nggak perlu bersuara dimonyonginnya. La ta'manna. Ada karena aslinya adalah la ta'manuna. Gitu. Itu ilmu gitu ya. Saya belajar banyak sekali guru tahsin saya. Mulai SMA tuh mulai yang seorang hafiz yang dia punya sanad, mulai itu sampai saya masih di kantor ketemu sama karyawan kantor yang dia sudah bersanad keilmuannya mengenai tajwid Quran. Masya Allah, saya masih dibenerin ini saya baca Fatihah masih Allahu Akbar. Makanya saya kalau ketemu guru seorang hafiz, pertama kali ketemu Ustaz Aib di sini, Ustaz,
Coba dicek bacaan saya Ustadz, Fatihah saya Ustadz. Saya baca masih kurang begini. Saya ngundang guru pembicara di kantor, beliau seorang hafiz. Saya ngecek lagi Ustadz, cek bacaan Fatihah saya Ustadz. Kata dia 3 tahun lalu masih kurang jam terbang kata dia. 3 tahun lalu. Padahal kita berasa udah cakep banget ini, masih kurang jam terbang kata dia. Masya Allah itu. Jadi kalau kita ketemu sama guru ini, oh kurang ini, ketemu sama guru ini, oh kurang ini, ngikut aja udah. Berarti emang kita kurang. Dulu 3 tahun lalu saya kurang. Saya udah bagus banget padahal alhamdulillahirabbil alamin. Segitu tuh. Alam itu kurang kata dia. Harusnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai begitu banget tuh. Jadi macam-macam guru kita terima. Iya kita terima. Jangan kita bilang, "Ah, udah benar nih Ustaz." Jangan begitu. Kalau kata guru kita kurang. Gitu ya. Jangan kita sok-sokan. Ah, kayaknya udah benar nih. Salah mulu saya. Pindah lu jangan ngaji. Kalau kita mau ngaji, nerima aja udah. Gitu ya. Nerima. Kalau nggak mau ngaji, berhenti. Kalau nggak mau dibenerin, berhenti ngaji. Tapi jangan begitu ya. Mudah-mudahan. Emang lain-lain, sedikit lagi. Emang lain-lain. Kadang guru kita orang Betawi, dapat lagi guru kita orang Madura misalnya, dapat lagi orang Jawa, kan lain-lain nih. Walaupun aslinya sama, gitu ya. Saya dulu berpendapat, kata guru saya paling enak guru Quran karena nggak ada beda pendapat. Kata siapa? Ternyata beda-beda juga, gitu ya. Jadi kita terima aja, kita terima tuh buat kita pakai. Kalau dapat ilmu kita pakai buat kita baca Quran, gitu kita pakai. Ya, jangan kita merasa udah bisa nggak mau ngaji lagi. Ngaji Pak, masih kurang, gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ternyata guru kita tidak hadir, sakit menggigil ya Allah. Kita baca suratul Fatihah. Kemarin 2 orang guru saya meninggal dunia. Sekarang Ustadz Farhan sakit. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang meninggal Allah ampuni segala dosanya, Allah catat sebagai syuhada karena meninggal di masa pandemi ini dan asbab pandemi dia sebagai syuhada. Yang sedang sakit semuanya Allah sembuhkan segala macam penyakitnya dengan sempurna insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bin niyatil qabul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.